Halo Sobat Android User Indonesia, bertemu lagi dengan saya, Rizky Abdillah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bug yang ada pada Android Lollipop 5.1, Android terbaru. Android Lollipop 5.1 ini merupakan Android yang paling bagus menurut saya daripada Android sebelumnya. Akan tetapi Android terbaru ini juga belum lepas dari adanya bug yang terdapat pada sistemnya. Saya sendiri sudah menemukan adanya 4 bug yang ada di Android Lollipop ini. Kita lihat dulu versi Androidnya. Ya, Android Lollipop terbaru. Android Lollipop 5.1 ini baru digunakan untuk device Android One yang beredar di Indonesia. Dan device yang saya gunakan pada saat ini adalah Nexian Journey One. Oke, langsung saja kita bahas bug yang pertama, yaitu bug Recent Apps. Ya, kita lihat di sini. Jadi, beberapa aplikasi yang kita buka pada Recent Apps akan tampak bergaris-garis seperti ini. Meski tidak semua aplikasi akan bergaris-garis, ya, kita lihat tidak ada aplikasi. Nah, ini terjadi jikalau para Android user Indonesia berganti-ganti aplikasi secara cepat. Maka beberapa aplikasi akan tampak bergaris-garis. Ini garis-garisnya lebih sedikit ya. Kemarin saya menemukan yang sangat banyak sekali garis-garisnya. Oke, itu bug yang ada di Recent Apps. Bug yang kedua adalah yang terdapat pada kamera. Seperti Sobat Android tahu, kameranya kita coba untuk memfokuskan ya. Sekilas akan tampak bagus ketika kita memfokuskan, akan tetapi ketika kita mengambil foto, ya, hasilnya akan seperti ini. Ini saya sudah mencoba beberapa kali. Ini sedikit terlihat, tapi sangat tidak bisa dikatakan sebuah foto. Jadi, ketika kita mengambil gambar dengan flash yang menyala, maka hasilnya akan overexposure. Oke, seperti itu. Itu keadaan yang sangat ekstrim sekali kalau menurut saya. Nah, bug yang ketiga adalah ketika Sobat Android User Indonesia ingin menambahkan ringtone sendiri ke device Android One seperti ini. Misalnya kita tambahkan untuk ringtone SMS, dia akan terduplikasi. Dan tidak akan menyala kecuali pilihan yang terakhir. Nah, duplikasi ini terjadi pada saat kita merestart. Jadi ketika kita merestart device kita, maka ringtone-nya akan terduplikasi. Ini berarti sudah 4 kali saya restart dan terdapat 4 duplikasi. Dan hanya pilihan yang terakhir yang bisa kita gunakan. Nah, ketika kita merestart device kita, maka pilihannya akan terpilih yang di atasnya lagi. Jadi ketika kita sudah men-setting ringtone-nya, lalu kita restart device-nya, maka jika terdapat SMS itu, maka tidak
akan berbunyi. Setelah kita merestart, kita akan diharuskan untuk memilih kembali. Dan kita coba lihat filenya. Nah, ini filenya. Filenya saya tempatkan di sini. Nah, saya hanya memasukkan satu file saja, akan tetapi di sini terduplikasi. Oke, itu adalah book yang ketiga. Jadi para sobat Android untuk sementara ini hanya bisa menggunakan ringtone yang disediakan secara default oleh Android Lollipop ini, misalnya seperti saya suka ini, jadi saya akan gunakan itu. Lalu book yang keempat adalah ketika sobat Android ingin mengupload video ke YouTube. Ini adalah aplikasi YouTube official terbaru yang saya download di Play Store. Oke, kita buka. Kita tunggu. Lalu ketika sobat Android ingin mengupload video, ya ini adalah video-video saya. Lalu kita klik upload. Oh, oke. Nah, di sini dia akan Android Process Media, dia akan berhenti. Dia akan berhenti. Oke, berhenti lagi. Nah, bagi sobat Android user Indonesia yang suka mengupload video ke YouTube, ini akan sangat mengganggu untuk kelancaran eksis kalian. Oke. Oh, sangat sering sekali. Kerap sekali terjadi. Oke. Itulah keempat book yang saya temukan. Mari kita review tadi. Book di Recent Apps yang bergaris-garis. Lalu book di kamera. Book di ringtone picker. Lalu book pada waktu kita ingin mengupload video ke YouTube. Oke, demikian video saya. Jangan lupa untuk menambahkan jempol ke atas, thumbs up, jangan yang ke bawah. Dan juga subscribe lah untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya yang kemungkinan bermanfaat untuk Android user. Oke, sampai jumpa kembali dan ditunggu komentarnya, masukan, maupun diskusinya. Dan jikalau para Android user Indonesia ingin review dari fitur yang ada di Android Lollipop ini, bisa berkomentar juga, nanti saya akan buatkan videonya maupun review-review dari produk Android yang lain. Sampai jumpa kembali.